Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa subhanallah alladhi bijalalihi wa bi'izzatihi asra bi'abdihi layla walhamdulillahilladzi ja'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahilladzi thumma alhamdulillah alladzi akhrajana وأبرزنا في آخر الزمان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad. Segala puji milik Allah karena kehendaknya yang sangat bijaklah kita ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi berdoa menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah tanpa berdoa Allah izinkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersolawat? Kenapa kita buat barzanji asyraqal badru alaina? Baca semua rawi, semua syair-syair madaih nabawiyah, tiada lain tanda syukur dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa senangnya Rasulullah melihat umatnya berselawat kepadanya. Betapa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya berkumpul, menyebut, menceritakan kisah-kisahnya. Jadi jika ingin bumi ini diberkahi, hidupkan majelis salawat. Apapun aliran antum, apapun manhajnya, hidupkan majelis salawat. Karena majelis salawat sudah ada sebelum alam semesta dicipta. Siapa yang pertama bersalawat? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada khilaf, tidak perlu ada perselisihan mengenai salawat dan salawatan. Yang masih berdebat masalah itu berarti dia terjebak kepada pemikiran yang sangat ego. Tinggalkan itu, cukup ingat Allah bersalawat. Kenapa aku memperdebatkan bersalawat? Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para alim ulama, umara, wabil khusus kakak kelas saya nih, Ketua MUI sekaligus rektor dengan rendah hati dari tadi siang menemani kita. Gak capek-capek beliau. Mata Allah fi umur wa barakallahu fi jami'i umurika. Amin. Kayaknya banyak mahasiswa beliau yang hadir nih. Bener. Seru ya punya rektor suka ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena mahasiswa maunya teori atau maunya cerita? Maunya dua-duanya. Suatu kali Rasulullah SAW hendak tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani masih keluarga Rasulullah SAW. Tiba-tiba belum beliau tidur. Rasulullah itu tidak pernah tidur sebenarnya. Cuma matanya yang tidur. Tapi qalbunya tidak pernah tidur. Beliau mengatakan, "Tanamu anaya, yanamu anaya wa la tanamu qalbi." Mataku betul tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi Nabi itu nggak pernah nyenyak tidurnya. Tapi ngorok. Tanah, kalau nangis, berdengkur, tapi beliau setiap tidur diperjalankan Allah Subhanahu. Di Nabi Muhammad tidurnya itu sudah Isra, tapi Isra Mi'raj ruhani.
Nabi setiap tidur ketemu malaikat, ketemu nabi-nabi yang lain, masuk ke surga dan segala macamnya. Kalau pean tidurnya pean ya. Kalau antum ini tidur ngapain? Ngorok doang ya. Beda tidur kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya aja nih kiai-kiai, tidurnya emang tidur beneran? Karena sudah lelah seharian, betul ya? Walaupun zikirnya banyak, ngajarnya banyak, karena kita bukan nabi, maka tidur kita betul-betul tidur. Tapi wali-wali Allah, nabi-nabi Allah, tidurnya adalah hiburan. Bahasa Arabnya mubasyarat, mubasyarat, la tabqa, ya? Tidaklah tersisa minal mubasyarat illa ar-ru'ya salihah. Tidak tersisa lagi hiburan bagi umat akhir zaman kecuali ru'ya salihah. Ar-ru'ya salihah secara harfiah pandangan alam bawah sadar. Kalau kita ngobrol sama psikolog, itu nyambungnya alam bawah sadar. Disebut juga alam mimpi. Jika Nabi tidurnya jaga, kalau antum jaganya tidur, ya benar, sahih. Gimana mau jadi wali? Nabi tidurnya jaga, gimana kalau belum jaga? Jaganya belum bisa masuk ke alam tidur. Maka kalau ketemu riwayat Nabi mengatakan bainama ana naimun wal yaqazah, antara aku tidur dan bangun, antara bangun dan tidur, kita sebut trance. Itulah alam sendiri. Inilah yang membuat Nabi bertahan meskipun diusir oleh orang Taif, meskipun beliau dibenci oleh kafir Quraisy, meskipun kemudian beliau tidak diterima oleh beberapa kelompok orang-orang yang tidak mengerti siapa beliau. Tapi belum dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ru'yal anbiya wahyu. Kalau Nabi bermimpi, mimpinya wahyu. Kalau mimpi apa? Mimpi basah. Mandi wajib. Makanya nanti kalau tidur gak batal wudunya. Kalau kita lagi sadar bisa batal. Ya. Maka fikih ini tidak bisa dipakai kecuali oleh wali. Imam Syafi'i ngerti kebanyakan orang bukan wali Allah, maka sentuhan lawan jenis batal. Tidurnya batal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau tidurnya tidak nyenyak, gak batal. Maksudnya tidur wali, tidur Nabi, matanya merem, hatinya hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba turun dua malaikat bersayap, sayapnya meliputi langit. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail. Kita sering nyebut Jibril. Jibril itu sudah bahasa Arab. Kalau bahasa aslinya Jibril, bahasa Suryania, bahasa lama. Dulu Sayyidina Adam menggunakan bahasa itu. Prof pernah pakai nggak, Prof? Pak Rektor pernah belajar bahasa Suryani ya? Belum ya? Saya dikit-dikit pernah belajar aksaranya, cara bacanya, walaupun nggak lolos.